Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sab'iyyat lil Hamdani anna ahada thadyi halima kana la yadurru al-labana minhu falamma wada'tuhu fi fami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam darra al-labanu minhu qalat wa shariba ma'ahu akhuhu hatta rawiya thumma nam fama kunna nanamu ma'ahu ay min al-ju' qabla dhalik faqama zawji ila sharifina tilka fa idha hiya hafilun ay mumtali'atu ad-dir'i min al-laban fahalaba minha ma sharib wa sharibtu hatta intahayna rayyan wa shib'an fabitna bi khairi layla yaqulu sahibi hina asbahna ta'allami wallahi ya halima laqad akhadti nasamah mubarakah qultu wallahi inni la arju dhalik thumma kharajna wa raqibtu atani wa hamaltuhu ma'i 'alayha فوالله لقطعت بالركب أي سيرت خلفها ما يقدر على مرافقتها ومصاحبتها شيء من حمرهن حتى إن صواحبي يقولن لي يا بنت أبي ذؤيب ويحك اربعي أي اعتفي علينا بالرفق وعدم الشدة في السير أليس هذا أتانك التي كنت خرجت عليها تخفضك طورا وترفعك أخرى فأقول لهن بلى والله إنها لهي وذكرت أنها لما أرادت فراق مكة رأت تلك الأتانا سجدت أي خفضت رأسها نحو الكعبة 3 سجدات ورفعت رأسها إلى السماء ثم مشت قالت ثم قدمنا منازل بني سعد ولا أعلم أرضا من أراضي الله أجدب منها فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به شباعا لبنا أي غزيرات اللبن فنحلب ونشرب ما شئنا والله ما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ذرع حتى كان الحاضر أي المقيم في المنازل من قومنا يقول لرعاتهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح رأي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جيعان ما ترشح بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نعرف من الله تعالى زيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وأن حليمة رضي الله تعالى عنها أنه لما بلغ شهرين كان يجيء إلى كل جانب وفي 3 أشهر كان يقوم على قدميه وفي 4 أشهر كان يمسك الجدار ويمشي وفي 5 أشهر حصلت له القدرة على المشي فلما بلغ 8 أشهر كان يتكلم بحيث يسمع كلامه ولما بلغ 9 أشهر كان يتكلم الكلام الفصيح فلما بلغ 10 أشهر كان يرمي السهام مع الصبيان صلى الله عليه وآله وسلم وفي السيرة النبوية للسيد أحمد زين دحلان أن حليمة قالت لما دخلت به إلى منزلي لم يبق منزل من منازل بني سعد إلا شممنا منه ريح المسك وألقيت محبته واعتقاد بركتي في قلوب الناس حتى كان أحدهم إذا نزل بأذى في جسده أخذ كفه صلى الله عليه وسلم ووضع على موضع الأذى ويبرأ بإذن الله سريعا وكذا إذا اعتل لهم بعير أو شاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Masih dalam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada ibu susu beliau Halimatus Sa'diyah. Diceritakan bahwa sesungguhnya salah satu di antara puting Siti Halimah tidak keluar susunya. Maka ketika puting yang tidak keluar susunya, mungkin yang sebelah kanan ya, karena yang diminum oleh Rasulullah kemarin diceritakan adalah hanya sebelah kanan. Ketika sudah masuk mulut ke dalam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata keluar dengan bagus, keluar dengan deras air susu daripada Siti Halimah.
Akhirnya yang sebelah kiri diperuntukkan untuk saudara Susan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra daripada Siti Halimah. Kata Siti Halimah, kami sebelum adanya Rasulullah selalu merasakan lapar malam hari itu bersama keluarga. Tapi setelah ada Rasulullah bersamaku, kami selalu merasa kenyang setiap saatnya. Kecukupan semuanya, kebutuhan dan keperluannya. Diceritakan suami daripada Siti Halimah datang kepada onta yang kurus kemarin, yang asalnya tidak ada tanda-tanda bahwa onta tadi itu ada susunya. Didapati pagi hari penuh dengan susu, sehingga bisa diperas dan akhirnya untuk minuman dan makanan seluruh keluarga Siti Halimah, dan itu cukup bagi mereka semuanya. Sehingga setiap malam mereka tidak pernah merasakan kelaparan. Selalu merasa cukup dan tidur dengan tenang. Berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari dengan tertegun suami Siti Halimah tadi itu dan berucap kepada Siti Halimah, ta'alami wallahi ya Halimah laqad akhadti nasamah mubarakah. Ketahuilah wahai Halimah, yang kamu ambil ini adalah dari turunan orang-orang yang penuh berkah. Ini istimewa. Qultu wallahi inni la arju dzalik. Kata Siti Halimah, demi Allah aku berharap itu, karena aku juga menyaksikan keistimewaan pada bayi ini. Ada lagi yang aneh saudara, Siti Halimah itu punya atan. Atan itu keledai perempuan ya. Dia tadi itu sebetulnya sudah keledai yang kurus. Kalau kendalaan itu sepeda motor ulung. Saya iso ngebut wis. Tidak bisa dibuat untuk gerak cepat sudah. Hah? Anehnya Siti Halimah waktu naik unta himar keledai tadi itu sambil menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu keledai yang kurus ini nyalep keledai-keledai yang lainnya, nyalep teman-temannya, sampai akhirnya teman-temannya tadi itu negar, Halimah, jangan ditinggal dong kita, jangan ngebut ente, jangan kamu tinggal kami, tunggu pelan-pelan kalau jalannya. Dilihat loh, ini kan kemarin keledai kamu yang nggak bisa jalan melakoni apa itu kata orang Jawa itu, ketemek-ketemek gitu. Ini yang kemarin itu kan. Lah kok bisa begini sekarang? Ya ini yang kemarin kata dia. Ini persis yang kemarin. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah berkat bayi yang digendong oleh Siti Halimah sallallahu alaihi wasallam. Siti Halimah bercerita ketika beliau
mau meninggalkan kota Mekah setelah mendapatkan Rasulullah, dilihat keledainya ini aneh. Dia tadi itu tidur menghadap ke Ka'bah. Kemudian kepalanya merunduk 3 kali seakan-akan sujud ke Ka'bah 3 kali. Kemudian setelah itu dangak dia. Kemudian langsung si keledai tadi itu bangkit dengan semangatnya sampai jadi cerahnya tadi itu. Nyalep daripada keledai-keledai teman-temannya. Sampai teman-temannya nyegar, jangan cepat-cepat. Sebagaimana kita sama-sama ya pulang sama-sama dong gitu. Waktu itu ada di Bani Sa'ad, tempat Bani Sa'ad dalam keadaan gersang, saudara. Dalam keadaan gersang, panas yang sangat tinggi. Siti Halimah punya kambing. Dan juga orang sana piara kambing. Alhasil orang Bani Sa'ad itu adalah piara kambing mereka itu biasanya. Cuma karena terlalu panas, kempes semuanya itu susunya. Kempes semuanya itu susunya. Setelah datang Rasulullah SAW bersama Halimatus Sa'diyah, dilihat kambing-kambingnya si Siti Halimah ini susunya gede-gede, penuh dengan susu, teteknya gede-gede susunya tadi itu. Kemudian lemu-lemu gitu loh, gemuk-gemuk, heran loh. Akhirnya diperes, minum, ada di situ. Ini ceritanya susunya deres, akhirnya turun hujan ini. Insyaallah semuanya dapat bagian rahmatnya Nabi, barokahnya Nabi insyaallah. Saya teruskan ya. Dah, jangan bingung. Yang penting tidak kehujanan. Kemudian anehnya yang gemuk dan penuh susu tadi itu cuma milik Halimatus Sa'diyah. Yang lainnya enggak, kempes semuanya. Sampai akhirnya di antara mereka menyatakan, kamu itu kalau mengembala kambing-kambing, gembalao ada di tempatnya Siti Halimah. Biar gemuk-gemuk tuh, lihat. Siti Halimah itu dapat tempat yang bagus. Karena itu akhirnya kambingnya gemuk dan penuh susunya. Ikuti. Diikuti. Ketika Siti Halimah tadi itu, orangnya tadi itu menggiring kambingnya ke satu lahan begitu, yang lainnya juga ngikuti ke lahan situ. Punya Siti Halimah tambah seger kambingnya, yang lainnya kempes tetap. Yang lainnya juga tidak seperti keadaan kambing-kambing Siti Halimah. Alhasil semua tadi itu adalah bukan karena lahan atau makanannya, tapi karena berkat Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Siti Halimah menyatakan, falam nazal na'rif minallah az-ziyadah wal khair. Kami selalu mengetahui dan mengenal itu tambahan dan kebaikan dari Allah, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 2 tahun dan sudah mulai disapi. Dikatakan saudara,
Nabi ini dia tadi itu perkembangannya nggak sama dengan perkembangan bayi biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 2 bulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai bisa merangkang. 2 bulan itu sudah mulai merangkang. 3 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berdiri. 4 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pegangan dinding berjalan. 5 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah jalan tegak. 8 bulan Nabi SAW mulai berbicara dan mulai bisa dipahami pembicaraannya. 9 bulan Nabi SAW bicaranya sudah fasih. 10 bulan Nabi SAW sudah bisa memanah. Ketok tegesi lain dengan bayi ya, ditata kalau bayi sekarang ya. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi ini manusia tapi perkembangannya nggak seperti manusia biasa. Kecerdasannya nggak seperti manusia biasa. Keistimewaannya nggak seperti manusia biasa. Ini yang nggak dimengerti sama orang. Itu manusia seperti kita. Ya nggak bodoh ambil awakmu ngawur. Konsep pempesan. Nggak sama dengan Nabi SAW. Nggak sama itu bukan nggak sama manusianya, tapi nilainya nggak sama. Keistimewaannya yang jauh. Diceritakan daripada di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Siti Halimah berkata, ketika aku masuk rumahku tidak ada atau tempat-tempat yang ada di daerah Bani Sa'ad yang ada Rasulullah di situ, pasti aku mencium bau minyak misik ada di situ. Jadi semua yang dimasuki rumah Nabi baunya wangi. Dan aku melihat luar biasa. Semakin aku ini cinta sama dia, semakin aku cinta dan aku meyakini betul bahwa ini orang penuh berkah dan akhirnya orang-orang yang lainnya juga meyakini anak ini penuh berkah. Di antaranya kalau ada yang sakit, tangannya Rasulullah ditempelkan ke tempat yang sakit sembuh. Bahkan kuda, kambing, sapi yang sakit diajak Nabi disuruh ngusap sembuh. Berkah Nabi SAW. Lah jangan heran. Ini memang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Tangannya Nabi itu penuh berkah. Kalau sudah nyentuh makanan, makanannya berkah. Dimakan orang banyak, enggak habis-habis. Kalau sudah nyentuh minuman, minumannya berkah. Diminum orang banyak, enggak habis-habis. Kalau sudah kena orang yang sakit, waras. Subhanallah. Seorang sahabat, siapa itu namanya itu? Setelah perang Uhud. Dia itu perang Uhud atau perang Badar? Bawa matanya cumplung begitu. Hah? Abu Qatadah bawa matanya cumplung, jatuh. Dibawa ke Rasulullah. Ada di pipinya gitu. Sambil dia berkata, "Ya Rasul, ini mataku ya Rasul."
Aku minta ya Rasul untuk sembuh ya Rasul. Mau sabar surga, mau sembuh insya Allah disembuhkan oleh Allah. Minta surga dan sembuh ya Rasul. Sama Nabi SAW dimasukkan lagi itu matanya, diusap. Itu semenjak diusap sama Nabi tidak pernah sakit mata yang diusap sama Rasulullah. Dan lebih terang daripada mata yang satunya. Sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah juga begitu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan esok hari panglima perang bendera ini aku berikan kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasul dan dicintai Allah dan Rasul. Yang Allah akan berikan kemenangan nantinya pada perang Khaybar. Pagi hari semuanya pengen ditunjuk sama Nabi. Sampai Sayyidina Umar ini ndanga elu dukur. Pengen ditunjuk sama Nabi. Kenapa? Karena ada kabar istimewa. Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini orang cinta kepada Allah dan Rasul dan dicintai Allah dan Rasul. Tolak-tolak Nabi. Tidak ada Sayyidina Ali. Mana Ali bin Abi Thalib? Sakit Sayyidina Ali. Kedua matanya bengkak Sayyidina Ali. Panggil Ali. Dipanggil Sayyidina Ali. Dipanggil, dituntun bengkak matanya. Ali, ini kamu saya serai bendera untuk memimpin perang. Sakit ya Rasul. Diludahi sama Nabi, diusap kedua matanya. Waras total. Jangan tiru-tiru loh kamu. Orang yang nggak pernah berkah ini tiru ngeludahi. Tambah pijak itu. Infeksi. Inilah berkah ini. Loh ini hadis sahih loh ini. Akhirnya imshi wala taltafit. Berangkat, jangan noleh-noleh lagi wahai Ali. Berangkat Sayyidina Ali, ada yang dipertanyakan sama Sayyidina Ali. Berdiri Sayyidina Ali, enggak berani noleh karena pesannya Nabi berangkat jangan Ya Rasul, atas dasar apa aku perangi mereka? Perangi sampai dia menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan itu, maka haram diganggu darahnya, haram diganggu hartanya, haram diganggu harga dirinya. Faqad usima minni dima'uhum wa amwaluhum wa irduhum. Akhirnya menang Sayyidina Ali. Ini cerita-cerita menggambarkan bahwa Nabi itu penuh berkah. Jangan kaget. Nggak masuk akal. Inti belum punya akal. Kok nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Memangnya mau dimasukkan kemana akalnya inti? Nggak percaya dengan keberkahan Nabi SAW. Hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Baca Bukhari Muslim ini ada kadang-kadang orang belum hatam kitabnya mau percaya dengan omongan orang yang begini jadinya. Baca Bukhari Muslim, Nabi itu kalau wudhu saudara, air bekas wudhunya Nabi itu rebutan seperti orang tukaran, para sahabat itu. Rebutan. Coba jangan boleh ramai anak-anak kecil. Rebutan para sahabat Nabi. Terus kalau tidak dapat bagian air bekasnya wudhunya Nabi, tangan temennya yang basah yang dapat bagian air itu diusap sama dia, diusap-usapkan ke wajah dan badan-badannya. Loh salah kabeh sahabat ini kalau begitu. Mengambil berkah dari Nabi SAW. Salah kabeh sahabat. Karena itu saya berkali-kali ngomongkan demikian ini karena saya eman.
Anda yang nggak percaya dengan itu semuanya, kamu lihat orang tua kamu dulu bodoh sama kita, ambil berkah dari Nabi. Kamu hanya terpengaruh dengan doktrin-doktrin orang yang justru nggak ada dasarnya. Kamu kena pengaruh dengan omongan orang-orang yang dia ngikuti Al-Quran, ngikuti hadis, ngikuti Al-Quran, ngikuti hadis. Katanya, kalau ngikuti Al-Quran dan hadis, ente akan paham dengan pahamnya kita. Ini semuanya di hadis. Apanya nggak ada berkah Nabi? Wah, kalau kita bawakan bagaimana para sahabat ngambil berkah daripada rambutnya Nabi, keringetnya Nabi, semuanya hadis sahih, bukan hadis dhaif atau yang lainnya. Pendapat ente yang maudhu, bukan dhaif lagi. Semuanya hadis sahih. Panjang ini majlis. Karena itu udahlah, kembali lagi eman. Kamu ikut-ikutan dari ustadz YouTube, ustadz copy paste yang ada di internet, kemudian kamu tinggalkan ilmu yang diwariskan dari orang-orang yang hebat, yang semuanya ada sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Udah nggak usah ikut-ikutan begitu, ayo balik lagi, ayo kita bersama lagi. Nikmat dulu kita ini bisa maulutan bersama, dulu kita ini bisa zikir bersama. Lah kok sekarang kafir maulutan, kafir zikir, kafir, ya Allah. Akhirnya halal darahnya. Terjadilah perang seperti di Suriah, terjadilah perang seperti di Yaman, terjadilah perang seperti di Libanon, di Palestina, waduh. Dia menganggap kalau sudah bawa bom meledakkan diri, ada yang mati syahid, kata dia. Ya pergi. Tuh lihat, ini cuci otak semuanya. Apa yang Anda cari? Ayo kita duduk bersama, kita khataman Quran di sini. Ayo kita berdoa bersama, kita doakan kaum muslimin di sini. Ayo kita berzikir bersama, ayo kita sholawat bersama. Apanya yang salah? Apanya yang salah? Sekarang kita ada di hadapan kuburan, mana yang salah? Kita nggak minta sama kuburan ini, nggak ada minta. Kita ada di sini supaya bisa mengikuti, mengenang yang mati, orang yang baik, ngikuti jejaknya. Kita di sini supaya ingat, yang hidup entar lagi tempat tinggal ente di kuburan. Surul kubur, fa inna tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburan, karena itu akan mengingatkan kamu akhirat. Cini eling. Lah kalau sudah ingat akhirat, apa yang dibawa? Ya zikirnya. Nggak boleh baca Quran di kuburan. Loh, di pasar nggak bopoh kok di kuburan nggak boleh. Mana ada larangannya? Dolekno separuh ya hadits. Nggak boleh berzikir ada di kuburan. Mana? Nggak boleh berdoa ada di kuburan. Mana? Mana itu mana? Katanya ngikuti Al-Quran dan hadis. Kan pendapatnya kamu itu. Ada dari Al-Quran dan hadis. Nggak boleh. Jangan kamu berdoa di kuburan. Jangan kamu tadi itu berzikir di kuburan. Jangan baca Quran di kuburan. Katanya ngikuti Al-Quran dan hadis. Justru kamu sekarang membuat hukum yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Salah. Karena itu ayo balik maneng balik. Ayo kita kembali lagi. Saudara-saudara kaum muslimin balik maneng. Jangan kita ini dibuat eker-ekeran urusan yang sepele ini. Lihat sekarang ya boh, pelacuran ini tambah bebas. Masya Allah. Miras sekarang sudah legal, bukan ilegal lagi. Hebat gak pemerintahan kita ini? Loh ini ayo kita kerjasama, kita kompak lagi. Pelacuran ada di mana-mana kok. Anda bisa bayangkan, ada warung buka di Ramadan ditutup sama Satpol PP, urunan semuanya bantu. Loh opo odak sing ndak buka dibantu. Kok balik kabeh uteke wong-wong iki.
Tidak paham. Seharusnya yang menghargai Ramadan, yang nutup dibantu. Ini orang soleh, ini orang hebat, menghargai umat Islam. Loh, yang ditutup sama Satpol PP dibantu. Ayo, pikirin wis. Hebat apaan nih model ini? Saudara, jangan dianggap Ramadan ini adalah mengurangi daripada daya beli dan ekonomi. Akeh sing dodolan dawet iku laris. Sing dodolan es iku laris, ndak kok biasai. Sing dodolan jajan iku laris. Anda lihat bagaimana berkat khatmul Quran. Sing dodolan roti laris. Loh, mana yang merugikan? Anda ini tidak menghargai umat Islam. Ini aturan-aturan begini tidak menghargai umat Islam. Anda lihat bagaimana Anda menghargai peraturan Hindu. Sampai bandara kamu tutup, kamu diem. Enggak kamu anggap itu adalah merugikan. Ayo. Kalau sudah nyepi, bandara ditutup. Semua tidak boleh bekerja. Kantor-kantor ditutup. Opo? Loh, itu haknya dia loh ya, itu daerahnya mereka. Loh, kenapa kalau daerah mayoritas umat Islam mengganggu? Model ini model. Karena itu, selamat wali kota tidak teko saya. Saya mau lapor ini. Saya mau lapor. Di muka Giant itu sekarang sudah banyak loh. Warung esek-esek itu. Iya. Bener kan? Iya. Ada kelap-kelip di situ kan? Nah, hati-hati di situ banyak warung esek-esek. Lah ya apa lagi ini gak ditangani? Ayo. Nah, karena itu ayo kita nih kerjasama. Seakan wong Islam gile model kok gini. Nek kuno nok makam, nek kuno nok masjid, konjarno rusak model koyok gini. Lah ndak bener. Ayo kita kerjasama. Ayo kita kerjasama. Ayo pemerintah. Ayo kepolisian, ayo masyarakat, ayo udah, sing ente ribut kafir-kafiran tok iku, syirik-syirikan tok, wis meneng wis cangkemmu, ayo kerjasama. Ayo kita kerjasama, kita bahas yang ini, gimana Pasuruan atau daerah kita aman daripada narkoba, aman daripada minuman keras, aman daripada perzinaan, aman daripada pelacuran, kan nikmat jadi. Kan nikmat, mendeng urusan ini mari ngono yang dibahas urusan-urusan gitu aja. Apa ini perlunya? Nah, seakan-akan menjadi satu kebanggaan kalau sudah mengkufurkan umat Islam, mensyirikkan umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bersatu kembali. Allah cabut dari kita kebencian, Allah cabut dari kita permusuhan, dan mudah-mudahan insyaallah pemerintah ini Allah beri bimbingan yang bisa mengarahkan ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ngawur dalam membuat peraturan-peraturan yang akan merubah, yang akan bisa semakin merusak daripada akhlak manusia, tapi menjadikan manusia yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah berkat Al-Qur'an kita semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan daerah kita daerah yang aman daripada segala bala dunia maupun bala akhirat. Amin ya rabbal alamin, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.